Oke, kita bahas sekarang. Tahapan yang harus Bapak Ibu lalui nanti dalam mengelola swakelola. Ya. Tahapannya apa? Ya, Bapak Ibu. Perhatikan. Pertama, perencanaan. Ini tadi kita bicara hulu hilir. Di hulunya, perencanaan. Ini Bapak lakukan kapan? H-1. Jadi Bapak susun sekarang buat tahun depan. Jadi di hulunya, perencanaannya ini Bapak lakukan H-1. Di hulunya, kalau Bapak ada kegiatan, ini mau diswakelolakan, Bapak tanya, ini kira-kira yang mampu siapa? Pekerjaannya apa? Oh, ini kegiatannya Pak, bedah rumah. Oh, mungkin yang mampu kelompok masyarakat. Makanya di Dinas Perumahan itu dibentuk Pokmas setiap RW. Sebelum dia dapat bedah rumah, diberikan pelatihan dulu supaya punya kemampuan. Ya, jadi pertama penetapan tipe. Ya, jadi nanti kegiatannya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu cari siapa yang bisa ngerjain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak harus jelas dulu penetapan tipenya. Nanti kita bahas bagaimana cara bikin dokumennya. Ini Bapak lakukan kapan? H-1. Harusnya sebelum input e-budgeting, Bapak Ibu sudah memilah. Ini pekerjaannya lewat penyedia atau lewat swakelola. Kalau lewat swakelola, ini tipe berapa? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jelas tipenya. Bapak harus tahu pekerjaannya apa, siapa yang bisa ngerjain. Kemudian disusun spek. Kalau Bapak Ibu pengadaan barang, ini disusun spek. Jadi disusun spek. Bisa juga kalau Bapak pekerjaan yang sifatnya kajian, ya silakan disusun KK. Dan disusun RAB-nya, biayanya berapa duit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai. Ini di tahap perencanaan dokumennya yang Bapak Ibu susun. Ya. Jadi nanti Bapak begitu diaudit oleh auditor akan tanya, ini kegiatannya lewat penyedia atau swakelola. Begitu Bapak jawab swakelola, Bapak dicari, tolong tunjukin sirupnya, tipe berapa. Ya, harus bisa. Harus benar. Jadi startnya di hulunya harus benar. Kalau hulunya benar, insya Allah hilirnya benar. Tinggal ngikutin. Kalau ada perubahan, ya silakan dirubah dulu sirupnya. Gimana Pak? Saya bilang, RUP itu kewenangan siapa? PA KPA. Jadi kalau Bapak jadi PPK, Pak, pimpinan mau merubah dari swakelola tipe 3 ke tipe 2 atau sebaliknya. Nah, jadi Bapak sebagai PPK gimana? Ya sudah. Minta izin dulu, minta izin perubahan RUP dari PPK kepada PA-KPA. Dasar hukumnya di mana? Bapak lihat di pasal 9. Pasal 9 Bapak lihat disebut. Salah satu kewenangan dari PA-KPA adalah menyusun dan menetapkan RUP. Jadi kalau ada perubahan, minta izin kepada PA-KPA-nya. Merubah nanti sirupnya. Bapak, nanti pada saat Bapak merubah, petugas admin itu merubah sirup, pasti sistem itu akan minta dasar perubahannya. Berarti berubah dari tipe 3 ke tipe 2 atau sebaliknya berdasarkan SKKPA nomor berapa, tanggal berapa. Itu yang harus Bapak harus paham. Ya, karena dokumen nanti yang bicara kalau terjadi apa-apa. Oke ya Pak ya. Pertama sekarang perencanaan dulu harus beres. Setelah perencanaan, ini Bapak lakukan kapan perencanaan? H-1 sebelum input e-budgeting. Bapak sudah menyiapkan 3 dokumen ini. Yang kedua, persiapan swakelola. Persiapan swakelola ini kapan? Kalau anggarannya sudah disetujui. Kalau pekerjaan yang memang perlu waktu 12 bulan, boleh Bapak nyusun dokumen persiapan. Ibaratnya kalau Bapak di DKI itu ibaratnya KUAPPAS-nya udah disetujui. Kalau di APBD itu, APBN itu biasanya setelah pagu definitifnya disetujui oleh DPR. Biasanya sekitar bulan September. Kalau istilah Bapak mah KUAPPAS. Boleh kalau pekerjaannya memang memerlukan waktu 12 bulan. Ini disiapin dokumen persiapan. Bagaimana nanti menyiapkan SK tim. Bahasanya gitu ya. SK tim nanti TSK. Nanti Bapak harus tahu ini tipe berapa. Kalau dia tipe 4, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, yang netapin siapa? Yang netapin ketua Pokmas. Kalau Bapak tipe 3, tim persiapan, tim pengawas, PA-KPA, tim pelaksana, pimpinan Ormas. Kalau tipe 3. Kalau dia tipe 2, tim persiapan, tim pengawas, PA-KPA, tim pelaksana dari pimpinan instansi lain. Oke, jadi SK tim penyelenggara, rencana kegiatan, jadwal, RAB, review spek, nanti finalisasi dan penandatanganan kontrak. Oke,
Oke, ini yang tahap persiapan. Setelah tahap persiapan beres, lanjut ke tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini apa? Bayar. Bapaknya bapak nanti waktu bikin kontrak, jelas. Cara bayarnya gimana? Bulanan, apa termin, apa sekaligus. Ya, setelah dibayar, pelaksana swaklola melaksanakan pekerjaan. Ada progres, laporkan. Nanti kalau Bapak swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3, Bapak periksa. Kalau nanti Bapak tipe 4, Bapak harus menunjuk namanya fasilitator. Siapa nih misalnya staf kelurahan apa staf puskesmas yang ditunjuk sebagai fasilitator. Dilakukan pemeriksaan bersama antara personel dari Pokmas, misalnya dari ibu-ibu kader posyandu dengan tim fasilitator yang dibentuk. Nah, selama proses mulai dari persiapan ya sampai dengan serah terima, nanti ada proses pengawasan. Pengawas ini kalau bahasa kasarnya mandor. Mandor ini ngecek apa? Ngecek dokumennya ada nggak? Tadi dia cek. Jadi sebelum pelaksanaan dicek oleh pengawas. Ya, kalau Bapak nanti ada swaklola tipe 2, 3, dan 4, tanya. SK timnya udah ada belum? SK tim. Rencana kegiatan udah ada belum? Jadwalnya udah ada belum? Kontraknya udah ada belum? Boleh, silakan laksanakan pekerjaan. Kalau administrasi tadi kita bicara dokumen-dokumennya. Kalau teknis apa Pak? Speknya. Speknya. Nah, itu bagian dari nanti pengendalian kontrak swaklola. Ya, Bapak harus bisa ngendaliin. Biasanya kalau saya lebih merekomendasikan kepada pengelola dana swaklola, Bapak rekomendasikan aja spek ini belinya di mana. Supaya nanti dia supaya Pokmas jangan sampai salah beli. Ya, itu pengawasan teknis. Yang ini yang tadi saya bilang nih. Tadi di depan Bapak bikin RAB, di belakang nanti Bapak harus minta bukti-bukti laporan keuangan. Di lapangan ada beli sayur, mana buktinya? Nah, apa bon? Kan Bapak ada namanya kontrak, Bapak udah belajar. Ada kontrak yang paling sederhana, bon, nota. Kontrak nggak itu? Kontrak yang sederhana. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu tadi yang disebut dari hulu ke hilir. SPJ-nya kayak apa? Ya, kalau bahasa orang Betawi kayak apa dokumen? Ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu harus ngerti bagaimana cara bikin dokumen. Ini kalau baru kita bahas hulu hilirnya. Ya, supaya nanti Bapak paham bagaimana cara menyiapkan dokumennya. Ya, menyiapkan dokumennya. Mau tipe 1 ya silakan, tipe 2 silakan. Ya, nggak masalah. Saya sih mau tipe 1, 2, 3 nggak apa-apa. Yang penting kalau Bapak tipe 1, Bapak harus konsisten hulu hilirnya. Kalau berubah, silakan berubah. Minta dulu sirupnya dirubah. Harus izin PA, KPA. Ya.